Enak dan gak enaknya dari ini motor apa nih selama udah make? Ya oke guys, kembali lagi bersama gua. Nah di video kali ini kita akan membahas mengenai motor dan khususnya ini ke Ninja 2 tak, yaitu Ninja RR. Nah kali ini kita akan bahas juga bersama ownernya, yaitu Nanda, dan kita ini lagi di markasnya Clean Freak. Ini tempat detailing rumahan gitu, punyanya Nanda juga. Ya. Bener kan ya? Iya, yang murah-murah aja. Yang murah-murah aja. Tapi hasilnya bagus lah ya. Ya lumayan lah. Lumayan lah. Oke, sekarang kita bahas dulu ke motornya ini. Nah, sebelumnya kan pakai CB nih. Kenapa tiba-tiba ngambil ini nih? Sebenarnya sih Ninja RR nih motor impian dari dulu. Bukan impian sih, dari SMA itu kepengennya motor Ninja RR. Heeh. Ya tapi karena tahu lah orang tua dari dulu kan pemikirannya pasti 2 tak itu motornya bahaya, ngebut banget. Iya. Nah, Karena jadinya ambil CB. Padahal CB pun juga dibikin gitu lah. Terus ini megang udah dari kapan sih ini? Megang ini belum sampai setahun sih hitungannya, baru 8 bulanan, 6-8 bulan. 6-8 bulan. Uh-uh. Nah, apa sih yang disukain dari Ninja RR? Kenapa dari dulu pingin banget gitu punya ini motor? Dari looknya, tenaganya, terus ringan motornya, ringan banget. Ringan banget dan performanya emang gila banget sih ya, Nah. dengan bodinya yang ringan. Gitu. Terus enak dan gak enaknya dari ini motor apa nih selama udah make? Enak nggak enaknya sih, enak-enak aja sih. Cuma yang paling nggak enaknya agak rada di bensin. Soalnya kan cuma 150 cc, Heeh. 2 tak. Kemarin itu ada sempat touring ke Dieng. Saya compare sama dengan Ninja 250 Fi yang 4 tak. Iya. Konsumsi BBM ini sama-sama Pertamax, yang ini 150.000, yang Ninja Fi 2 tak, yang 4 tak sorry, itu cuma 100 ribuan, nggak sampai 80.000 malah. Nggak sampai 80.000 gitu. Karena malah lebih irit yang Ninja 4 tak, tapi 4 tak ya. tenaganya Tenaganya emang beda sih. benar. Nah ini apa aja nih yang udah diubah di motor ini nih? Apakah ada konsepnya atau sekedar kayak kira-kira ganti part yang emang perlu di-upgrade nih? Kalau konsepnya sih dari dulu tuh pasti street race, kayak racing look. Racing look gitu. Dari awal beli pertama ditukar velg, Velg. baru langsung sampai Jogja langsung ditukar velg. Emang Sebelum aslinya dapat motor ini bukan mah. velg bawaan berarti? Bukan, Ini pakai merek apa nih? merek murah Virosi. Oh, Virosi. Yang nggak murah-murah banget sih. Ya naik sih harganya sekarang, Iya, naik semenjak kan. harga 2 tak naik. Berarti lebih lebar daripada velg standar ya? Benar, lebih Oh. lebar satu inci, nggak 1,5 inci, nggak tahu juga sih. Nggak tertarik pakai velg jari-jari gitu? Rencana gitu, pakai ban cacing, eat my dust gitu. Oh, iya. Itu berarti dicat ulang lagi ya velg? Awal beli velg Virosi ini warna hitam. Warna hitam. Awal nyampe hitam, terus sebelum dipasang ke motor langsung cat silver. Cat Silver. silver, Terus bosan ganti warna ini. Nah warnanya ini namanya industrial grey sih. industrial grey. Ah, Ini kan biasanya malah jarang yang ngecat di velg, kebanyakan sekarang kan pasti di Di body. body. Apalagi mobil juga mulai banyak nih yang warna ini lagi ngetren juga. Nih. Benar. Kayaknya warna acian ya. Sebenarnya sih kemarin itu konsepnya itu pengen dibiruin. Tapi kan udah mainstream banget, hampir semua orang pakai biru ya. Iya, Warna biru, silver, gold gitu terus. Itu udah dari dulu. Mainstream banget. Terus di CB ya pernah pakai biru kan. Oh, iya. Kenapa nggak coba yang lain? Sebenarnya velg ini warnanya nggak tahu hasilnya gimana. Dibilang aja tuh waktu catnya Mas mau warna ini, ya udah. Oh iya, itu. Nah sama ini nih, ini juga kalau nggak salah armnya kan warnanya udah beda nih. Ini juga, tapi warnanya beda loh kalau yang ini. Iya, kalau arm ini di powder coating alasannya sih karena lecet-lecet. Pas pemasangan velg. Jadi mekaniknya rada sembarangan naruh rantainya. Ya lecet semua. Lecet semua. Ya jadi di powder coat. Nah selain itu sektor kaki-kaki apalagi nih yang udah diubah? Sektor kaki dari tadi kan udah velg. Heeh. Terus ban depan itu pakai FDR MP27. Terus yang belakang pakai Maxxis Extra Max. Depan belakang ini soft compound. Dan itu disc brake. Iya, Disc di bagian brake-nya itu depan pakai PSM. Itu barang langka sih. Sekarang Gimana? langka itu? Dulu sih barunya paling cuma 500. Tapi emang khusus buat ini. Ninja RR atau Ninja 250 karbu.
Emang ini dapat barangnya juga kemarin susah nih. Ini sih dapatnya kemarin untung nggak dapat second leg new. Belum pernah baru dipakai 200 km bawah. Oh iya. Iya, sekarang aja kan dulunya baru. Baru itu paling sekitar 500 ke 600, sekarang udah ada yang jual 900-an. Semua digoreng loh. Kalau yang punya barang itu di bengkel bisa digoreng tuh harganya. Nah, selain itu kalau sok depan belakang masih standar. Sok depan belakang standar. Ya paling dari sektor kaki paling lagi gear setnya udah diganti. Gear set ya, pakai Triple S, rantainya TK Racing. Tapi gear ukuran gearnya diganti juga. Dinaikin 1 step jadi berapa lupa juga. Oh, biasaan lupa. Nah ini kan juga naik dikit lagi nih, ini footstep juga udah diganti ini ya. Footstep kayak murah lagi, budget mahasiswa, pakai merek NUI. Itu kena berapa sih harganya? NUI ini pasaran sih 4,5, kemarin dapat 300-an. Oh, dapat 300. Dapat 300. Sini juga ada aksen-aksen karbon nih ya di cover engine-nya nih. Itu di karbon Kevlar di teman saya. Itu emang bikin sendiri berarti? Teman sendiri. Oh iya. Nah untuk sektor pengereman nih, ada yang di-upgrade nggak sih? Dari sektor pengereman paling dari Master Rem itu pakai KTC Racing 105 nggak salah tipenya. Dapat set kiri kanan. Oh sekalian koplingnya ya berarti? Benar. Terus selang rem depan belakang TDR, ngejar budget lagi. Kaliper full standar, terus kampas remnya aja sih. Tapi bener nggak sih, kan banyak yang ngomong kalau pengereman dari Ninja RR ini dirasa kurang gitu loh dengan performanya yang cukup tinggi. Pas dulu awal-awal emang ngerasain kayak gitu nggak sih? Selama hampir setahun ya nggak ada masalah sih. Mungkin banyak teman yang ngomong gitu. Ninja punya kau ngeremnya susah nggak? Ngeblong nggak? Enggak kok, aman. Ya mungkin dari master remnya atau kalipernya ada masalah, kotor atau gimana kan nggak tahu juga. Berarti sebenarnya mesti rutin dicek sama dibersihin aja ya sebenarnya gitu. Setelah itu mesin ada nggak yang diubah? Mesin full standar. Terus kemarin karena perawatan 10.000 km, pengecekan ring piston. Nah, ring piston itu pakai punya Ninja RR yang lama. Emang kenapa tuh alasannya pakai punya yang lama? Dapat info dari mekaniknya sih, yang Ninja RR lama itu ada ring karetnya. Kalau yang ini nggak ada, yang bawaan RR baru. Jadi malah lebih bagus yang lama sebenarnya. Bagusnya sama, tapi lebih halus yang ini. Oh, lebih halus. Tapi berarti masih performanya masih masih mesin standar ya berarti? Iya, masih standar. Nah, kalau knalpot nih belum nih. Knalpot ini full berarti ya? Full system ini ya? Iya, full system. Selain chambernya. Chambernya ini pakai punya R9. R9 di mix dengan silencer RC3. Berarti kemarin belinya emang kepisah? Bukan kepisah, R9 juga ada di dalam. Punya R9 juga, terus karena lecet di pengiriman, di penyok pengiriman, jadi ganti pakai ini. Tapi ini harganya berapa nih kalau yang RC3 nih? Ini lokal berarti ya? Kayaknya lokal. Lokal kayaknya. Tapi kualitasnya lumayan sih, rapi. Ini harganya kemarin lupa juga ya, antara 300 sampai 3,5. Bener-bener ini ya, modifnya budget banget. Budget. Ya. Yang penting looknya berubah. Iya, yang penting looknya berubah. Nggak KW sih, alhamdulillah. Oh iya. Nah, kalau dulu pas awal dapet tuh sebenarnya kondisinya kayak apa sih? Awal dapat itu full standar, benar-benar standar. Dari mesinnya full masih ada coretan dari pabrikan warna biru. Ya karena anaknya gatelan aja, jadi lepas semua kayak stikeran. Full orinya aja rada nyesel ya sih kemarin ngelepasnya. Nggak gitu. KM-nya tapi masih rendah juga ya? Iya, kemarin dapat itu di kilometer 9.100 nggak salah. Sekarang udah hampir 12.000. Susah nggak sih buat nyari ini bekasnya dengan kondisi yang masih bagus? Karena kan kebanyakan pasti ownernya itu udah pada yang ngotak-ngatik juga gitu. Kondisinya kalau 2 tak ini sekarang ngomongnya ke budget lagi. Budget lebih bakal dapat kondisinya lebih. Karena emang lagi banyak yang main juga. Bener. Ini aja kan di pasaran, kalau bukan di Jogja aja sih, Pulau Jawa. Pasaran mungkin 25-an kondisi bersih yang kayak punya aku dapat kemarin ya. Sedangkan di sana ya under ya, di bawah 20. Oh iya.
Terus habis itu pas nyampe sini akhirnya di detailing sama coating. Dia udah detailing sama coating Udah, berarti ya? udah detailing sama coating. Oh iya. Nah, kalau soal budget yang udah dihabisin untuk sampai hasilnya seperti ini, kira-kira udah sekitar berapa? Nggak tahu ya, nggak pernah ngitung. Soalnya belinya selalu nyicil. Apa ya ada duit dikeluarin, di spare buat modif. Nah, kedepannya apa nih yang mau di-upgrade lagi nih? Masih banyak berarti? Upgrade ke depannya paling ke detail sih. Aku suka modifannya tuh kayak detail loh. Jadi kayak baut-bautannya dibagusin lagi. Terus kayak ya paling ke mesin, tetap ke mesin. Paling ya karbu. Oh iya. Nah, nih kalau misalkan ada yang mau ngambil Ninja 2 tak seperti ini, kira-kira apa yang perlu diperhatiin nih kalau buat ngambil bekas? Kalau untuk aku ya, mesin, tetap mesin. Kalau luar itu kan kayak ya bisa lah ya, diganti. masih bisa diperbaiki. Mesin ribet sih. Iya, soalnya kalau misalnya mesin 2 tak, terutama Ninja, dari bloknya aja sekarang udah mahal banget loh. Oh, udah di angka 2,5 ke atas. Pasaran 3 jutaan sih. Bloknya aja, belum sama seher, belum sama stang. Oh iya, itu yang standar itu berarti ya? Standar pabrikan. Standar pabrikan. Oh iya. Bener. Oke deh. 2 tak itu nggak susah. Cuma ya tergantung owner ya, kalau malas tetap aja mahal. Perawatannya sebenarnya ada bedanya nggak sih dibanding yang 4 tak? Perawatannya kalau dari 4 tak sih lebih ringan ini perawatannya. Lebih ringan ini. Contohnya dalam hal apanya nih? Misalkan kalau di 4 tak ada rantai keteng atau rantai kapar. Nah, kalau ini nggak ada. Kalau rantai keteng atau kapar kan paling 20.000 udah mulai kan, udah mulai kendor. Yeah. Terus dari oli harus rajin oli. Ini kan ada oli samping sama oli mesin. Oli gear. Kalau 2 tak emang. Nah, kalau di 4 tak kan kita harus rutin. Iya. 2.000 sampai apa, kalau dulu punya 4 tak sih 2.000 sekali, 1.000 sekali malah ganti oli. Bukan kenapa ya, karena daripada rusak. Iya. Nah. Lebih baik mencegah. Oke guys, jadi itu aja mungkin yang bisa kita obrolin, dan semoga bisa menjadi referensi kalian untuk modif Ninja 2 tak, dan juga cara untuk kalian kalau mau ngambil bekasnya seperti apa yang harus dipilih. Nah itu jadi tadi yang udah kita obrolin gua bareng Nanda. So itu aja, thank you banget ya. Udah sharing-sharing tentang ini. Dan ini juga sekalian nih, kalau di Jogja dan mau detailing atau coating dengan harga yang bersahabat, kalian bisa langsung ke sini aja nih. Ini alamatnya di mana nih? Ini hitungannya di Jalan Damai, Gang Banteng Perkasa, di dalam perumahan Banteng Townhouse. Oh, jadi di dalam perumahan. Benar. Ada IG-nya nggak sih? Ada IG. Ada. Oh, ya ntar bisa nemuin, kalian bisa langsung cek aja di situ. Oke, itu aja. Sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.